Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'a fala yu'sa, itu kita menaati beliau dan tidak memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menolak sabda-sabda beliau dengan akal-akal dan pendapat kita. Jangan biasakan menolak dalil dengan akal. Kayaknya nih hadisnya nggak masuk di akal. Emangnya akal kamu segede apa? Sehingga apabila ada hadis yang sudah jelas-jelas sahih yang tidak masuk ke akal Anda tolak. Lebih hebat siapa Anda dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Bukhari, Imam Ahmad? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Kamu berapa hadis hafal? Hebat sekali Anda menolak hadis Rasulullah SAW hanya sebatas Anda seorang profesor misalnya. Hanya karena Bapak seorang doktor, padahal dokternya dokter dunia Pak, bukan dokter akhirat. Dokter masalah ilmu agama. Banyak orang seperti itu Pak. Di zaman sekarang banyak Pak. Mereka menganggap akal segala-galanya. Bapak tahu tidak, siapa yang pertama kali menolak dalil dengan akal? Iblis. Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Perintah Allah dalil bukan Pak? Dalil. Apa kata iblis? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan ia dari tanah. Seharusnya dia yang sujud sama aku. Api kan lebih baik daripada tanah. Dia tolak firman Allah dengan akal dia dan pendapat dia. Bahaya Bapak sekalian. Jangan sampai menolak sabda Rasulullah dengan perasaan kita. Kalau sudah ada hadis Rasul, jangan merasa malu. Jangan. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya itu, ya. Ketika sedang makan, jatuh makanannya itu ke tanah. Kemudian dia ambil, dibersihkan, kemudian dimakan. Rupanya ada orang-orang melihat dan mentertawakan. Apa kata sahabat ini? Apakah aku akan meninggalkan perintah Rasul hanya karena takut diketawakan orang? La, aku tidak mau meninggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan. Kata Rasulullah apa? Idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila makanan salah seorang dari kalian jatuh, hendaklah ia ambil dan jangan dibiarkan buat setan. Bersihkan lalu makan. Perintah Rasul. Jangan sampai ditinggalkan ini, kata sahabat. Sunnah Rasul ini hanya gara-gara kita malu sama orang, Pak. Jangan sampai. Maka dari itulah Bapak, ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian ikhwatul Islam, untuk senantiasa kita taati beliau, tidak memaksiati Rasulullah, tidak menentang ucapan beliau, sabda beliau dengan apa? Akal kita, tidak pula dengan adat kita. Kalau adat istiadat bertabrakan dengan syariat Rasul, yang didahulukan siapa? Syariat Rasul. Bapak tahu tidak Pak? Syariat Rasulullah itu seperti kepala. Adat istiadat itu kayak helm. Sekarang yang harus menyesuaikan mana? Helm apa kepala? Masa kepala disuruh nyesuaiin dengan helm? Helmnya yang harus menyesuaikan kepala. Maka dari itulah akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Saya merasa heran dengan orang yang mengatakan pokoknya Islam harus sesuai dengan adat kita. Kalau Islam tidak sesuai dengan adat kita, ditolak. Kita katakan Masya Allah. Adat itu siapa yang bikin? Manusia. Syariat itu siapa yang menurunkan? Pencipta manusia. Mana yang lebih dahulukan? Buatan manusia atau yang diturunkan oleh pencipta manusia? Sungguh kurang ajar orang yang mengatakan adat lebih dahulukan daripada syariat, saudaraku sekalian. La wallah. Kita semua ciptaan Allah. Yang kita makan, yang kita hirup, air yang kita minum, oksigen yang kita hirup, ciptaan Allah. Dan kita selalu butuh kepada nikmat Allah. Tapi ternyata kita tolak syariatnya hanya karena apa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan selera kita. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya Bapak sekalian, orang yang mengikuti hawa nafsu itu Pak, sulit sekali untuk
apa? Ittiba kepada Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang paling sesat di dunia itu orang yang ngikutin hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapa yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak sekalian. Jangan sampai kita beragama ini sesuai dengan hawa nafsu kita.